Zakat adalah pilar ketiga Islam dan instrumen redistribusi kekayaan yang paling fundamental. Zakat bukan sekadar sedekah, melainkan kewajiban hukum yang dilembagakan oleh negara. Ayat-ayat Al-Quran sering menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat, menunjukkan pentingnya dalam membangun masyarakat yang adil. Zakat adalah hak sosial dalam harta. Hadis Nabi Muhammad SAW menetapkan ambang batas nisab dan tarif haul yang jelas untuk berbagai jenis harta, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan aset perdagangan. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Dalam konteks ekonomi, zakat memiliki fungsi ganda. Satu, fungsi sosial, mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan 8 golongan penerima asnaf. 2, fungsi ekonomi anti-kans, zakat mendorong investasi produktif. Harta yang menganggur kans dan tidak dizakati akan terus tergerus nilainya, memberikan insentif bagi pemilik harta untuk menginvestasikannya dalam kegiatan real yang berisiko dan menciptakan lapangan kerja. Larangan kans ini adalah prinsip makroekonomi yang mendorong perputaran uang. Maqasid syariah dalam zakat, hifz al-mal dan hifz al-nafs. Larangan zakat secara mendalam terkait dengan maqasid syariah. Zakat adalah implementasi dari hifz al-mal, pemeliharaan harta bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. Dengan mendistribusikan kekayaan, zakat mencegah konsentrasi harta pada segelintir orang yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Selain itu, zakat juga merupakan perwujudan dari hifz al-nafs, pemeliharaan jiwa. Karena ia menjamin kebutuhan dasar hidup bagi fakir miskin, mencegah mereka dari kelaparan, penyakit, dan kejahatan yang mungkin timbul akibat kemiskinan ekstrem. Institusi zakat adalah jaring pengaman sosial yang dilembagakan secara ilahiyah. Infak dan sedekah, filantropi sukarela dan keutamaan jariah selain zakat yang wajib. Islam sangat menganjurkan infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah, sementara sedekah memiliki makna yang lebih luas, mencakup perbuatan baik non-materi. Infak dan sedekah berfungsi sebagai pelengkap zakat, mengisi celah-celah kebutuhan yang tidak tercakup oleh zakat dan mendorong budaya kedermawanan. Sedekah jariah amal yang terus mengalir. Hadis menekankan keutamaan sedekah yang manfaatnya terus mengalir, bahkan setelah seseorang meninggal. Ini mendorong filantropi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau sumur. Konsep ini mengajarkan bahwa investasi terbaik adalah investasi sosial yang memberikan manfaat abadi. Wakaf, institusi kekayaan abadi, endowment, dan adaptasi modern. Wakaf adalah instrumen filantropi yang paling canggih dalam ekonomi Islam. Wakaf adalah menahan kepemilikan aset, misalnya tanah, bangunan, atau uang, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Aset wakaf tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Wakaf berfungsi sebagai institusi kekayaan abadi, endowment, yang menjamin keberlanjutan pendanaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran krusial dalam membangun universitas-universitas besar dan sistem layanan publik. Wakaf uang, cash wakf. Dalam konteks modern, wakaf uang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf dengan nominal kecil. Dana wakaf uang ini kemudian diinvestasikan secara syariah, misalnya dalam green sukuk atau proyek infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk membiayai program sosial. Ini adalah contoh bagaimana hadis tentang wakaf diadaptasi untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas di era kontemporer. Zakat produktif. Dari konsumtif ke pemberdayaan, konsep modern zakat produktif, di mana dana zakat digunakan untuk modal usaha bagi mustahik, adalah interpretasi kontemporer yang sejalan dengan semangat hadis untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.
Ini adalah aplikasi ijtihad tematik yang mengubah zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi alat pemberdayaan ekonomi, menciptakan kemandirian finansial, dan meningkatkan kasb etos kerja. Penutup dan transisi instrumen filantropi ini menunjukkan bahwa Islam memandang harta sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Sistem distribusi ini adalah kunci untuk mencapai maslahah umat. Namun, bagaimana prinsip-prinsip klasik ini diterapkan dalam dunia yang didominasi oleh teknologi? Di skrip terakhir, kita akan membahas ekonomi digital dan masa depan syariah.